Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Norina Hartati, mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan rencana proposal disertasi saya yang berjudul Perilaku Aktor Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat BPBD, pelajaran pada penganggaran bencana erupsi gunung api dan gempa bumi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim promotor, Bapak Profesor Dr. Abdul Halim MBA AKCE, Bapak Dr. Sumiana MSI AKCE, dan Bapak Afiandi Okta Maulana MACC AKCE PhD atas bimbingan dan arahannya yang luar biasa selama proses penyusunan proposal disertasi ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dan bersedia hadir dalam ekspos proposal disertasi untuk memberikan dukungan dan juga masukan yang sangat berharga. Saya menyadari bahwa proposal disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan juga masukan dari teman-teman sangat saya nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan proposal disertasi ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun di balik kekayaannya, Indonesia menyimpan potensi rawan terhadap bencana alam yang cukup tinggi. Indonesia berisiko tinggi terhadap bencana alam menempati posisi kedua di dunia dengan indeks risiko global 43,50. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada di zona subduksi dan ring of fire. Hal ini menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana erupsi gunung api dan gempa bumi. Risiko ini berdampak pada sosial, ekonomi, dan juga kehidupan masyarakat. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan sistem penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Keberhasilan sistem penanggulangan bencana tentunya perlu dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang memadai adalah tidak kurang dari 1% dari total anggaran pemerintah daerah. Di samping dukungan anggaran, keberpihakan pemerintah memegang peranan penting. Persepsi dan perilaku aktor anggaran menentukan prioritas anggaran. Aktor penanggulangan bencana ada dua, di level nasional ada BNPB dan di level daerah ada BPBD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deduktif dengan TPB sebagai kompas. Fenomena berikutnya adalah anggaran bencana memiliki sifat yang unik. Pertama, tingkat ketidakpastian yang tinggi karena berhubungan dengan kejadian bencana umumnya tidak dapat diprediksi secara akurat. Kedua, besaran anggaran juga tidak mudah untuk ditentukan karena jumlah korban dan kerugian belum bisa dihitung secara pasti. Ketiga, anggaran bencana membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya. Penganggaran organisasi publik merupakan proses alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan dalam satuan moneter. Aspek penganggaran lebih bersifat prospektif atau antisipatori. Persoalan estimasi memerlukan perhatian khusus terhadap faktor uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Penganggaran bencana merupakan proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran untuk keseluruhan tahap penanggulangan bencana. Aktor anggaran bencana sebagai unsur pelaksana mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan juga pelaksana. Berdasarkan studi pendahuluan di 2 BPBD, ditemukan adanya variasi perilaku dalam penganggaran bencana. Variasi perilaku disebabkan oleh tipologi wilayah, jenis bencana alam, dan sejauh mana isu bencana dianggap penting oleh pimpinan setempat. Hal ini terlihat dari perbedaan persepsi dan sikap pimpinan terhadap bencana yang membentuk perilaku mereka. Pada gambar pertama, dalam konteks bencana alam, sikap terbagi menjadi dua, yaitu sikap optimistik dan juga sikap fatalistik. Sikap optimistik atau sikap positif yang mencerminkan keyakinan bahwa tindakan pencegahan akan berhasil cenderung mendorong perilaku proaktif, seperti mempersiapkan rencana evakuasi atau mengikuti pelatihan mitigasi. Sebaliknya, sikap fatalistik yang memandang bahwa bencana alam merupakan takdir Tuhan yang tidak dapat dihindari, menghasilkan perilaku reaktif yang hanya akan bertindak ketika bencana itu benar-benar terjadi. Pada gambar kedua,
menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap tekanan sosial atau subjective norm yang mempengaruhi keputusan mereka dalam bertindak. Jadi ketika individu merasa bahwa tekanan sosial dari lingkungan atau komunitas mereka bersifat positif, seperti dorongan untuk mengikuti simulasi bencana, maka mereka cenderung bersikap proaktif. Sebaliknya, ketika tekanan sosial itu negatif, misalnya anggapan bahwa persiapan bencana itu tidak dianggap penting, akan mendorong perilaku reaktif yang kurang memprioritaskan kesiapsiagaan. Selanjutnya, pada gambar ketiga, menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi atau perception of behavioral control yang dapat mempengaruhi respon mereka terhadap bencana. Jadi ketika individu memiliki persepsi yang positif, seperti keyakinan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk menghadapi bencana, mereka cenderung bersikap proaktif. Sebaliknya, persepsi kontrol yang negatif atau merasa tidak mampu menghadapi bencana karena keterbatasan sumber daya akan menghasilkan perilaku reaktif yang hanya akan merespon ketika bencana tersebut terjadi. Berdasarkan perspektif bidang ilmu keperilakuan, perilaku individu merupakan kombinasi dari beberapa faktor, seperti persepsi, motivasi, emosi, dan belajar, menurut Gibson et al. Tahun 2012. Definisi dari persepsi itu sendiri merupakan pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, dan juga penciuman. AT atau sikap dapat memprediksi perilaku, menurut Fishbein dan Achen tahun 1975. Sedangkan subjective norm mewakili persepsi terhadap tekanan sosial untuk melakukan perilaku. TPB berasumsi bahwa AT dan SN tidak cukup menjelaskan perilaku, sehingga perlu ditambahkan PBC. Penanggulangan bencana meliputi 3 tahap, yaitu pra, saat, dan pasca bencana. Tahap pra bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan. Saat bencana meliputi tanggap darurat dan respon cepat. Sedangkan tahap pasca bencana meliputi pemulihan dan rekonstruksi. Terjadi pergeseran paradigma dari reaktif menuju proaktif. Pendekatan reaktif bergerak saat kejadian bencana dan fokus pada penyelamatan korban dan aset. Sedangkan pendekatan proaktif menitikberatkan pada upaya investasi untuk pengurangan risiko bencana dan memiliki visi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Penelitian terdahulu tentang kendala dalam penganggaran bencana di beberapa negara. Di negara Indonesia, masih adanya tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, minimnya alokasi mitigasi dan ketergantungan pada pusat. Penganggaran tidak berbasis risiko, keterbatasan fiskal, fokus pada respon darurat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta keterbatasan kapasitas SDM. Serta masih adanya keterbatasan anggaran, regulasi yang tidak konsisten, fokus anggaran tidak seimbang, dan rendahnya prioritas. Di negara Jepang, masih adanya ketergantungan pada pemerintah pusat, fokus pada respon darurat, minimnya mekanisme pendanaan jangka panjang, ketergantungan pada kondisi ekonomi dan siklus prioritas nasional, kurangnya fleksibilitas anggaran, ketergantungan pada pendekatan tradisional, dan rentannya investasi jangka panjang terhadap gangguan eksternal. Di negara Selandia Baru, respon jangka pendek, ketergantungan yang tinggi pada pusat, ketidakjelasan regulasi, dan pedoman pendanaan, serta ketimpangan kebijakan. Di negara Vietnam, minimnya dana mitigasi, ketergantungan pada pusat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya ancaman eksternal. Kemudian yang terakhir, di negara Filipina, ketergantungan pada dana nasional, kurang optimalnya penggunaan dana, anggaran mitigasi kecil, distribusi dana yang tidak adil, kurangnya kapasitas SDM, fragmentasi birokrasi yang kaku, serta rencana yang tidak terintegrasi. Selain itu, penelitian terdahulu tentang perilaku dalam penganggaran bencana dapat dilihat di berbagai negara terdapat perilaku reaktif dan juga proaktif. Sementara ini yang sudah melakukan perilaku proaktif baru negara Jepang.
Pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam proposal disertasi ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana aktor anggaran BPBD mengalokasikan anggaran bencana alam di wilayahnya, kemudian bagaimana persepsi aktor anggaran BPBD membentuk perilakunya dalam penganggaran bencana alam, kemudian yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan perilaku aktor anggaran BPBD dalam pengalokasian anggaran untuk mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana alam. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengkaji penganggaran bencana alam di tiap-tiap wilayah. Kemudian yang kedua untuk mengeksplorasi persepsi aktor anggaran BPBD dalam membentuk perilakunya dalam menganggarkan bencana alam. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab adanya variasi perilaku aktor anggaran BPBD dalam mengalokasikan anggaran untuk mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan juga pemulihan bencana alam. Setelah penelitian dan kebaruan, penelitian terdahulu berfokus pada anggaran bencana dan penganggaran bencana secara umum, seperti yang sudah dilakukan oleh Vahlevi et al. Tahun 2019 dan juga Oktari et al. Tahun 2017. Studi-studi ini memberikan pemahaman mengenai teknis penganggaran dan bagaimana anggaran digunakan untuk penanggulangan bencana. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak membahas tentang persepsi aktor anggaran, khususnya bagaimana aktor di BPBD memahami, merespons, dan mengambil keputusan terkait anggaran bencana. Untuk mengisi celah ini, pendekatan TPB diusulkan sebagai acuan teori atau kerangka konseptual. Pendekatan ini memfokuskan pada faktor psikologis dan juga sosial yang dapat membentuk perilaku aktor anggaran BPBD dalam mengambil keputusan terkait anggaran bencana. Kontribusi teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penganggaran bencana khususnya penggunaan TPB. Kemudian pendekatan psikologi sosial dalam penganggaran publik, serta adanya analisis variasi perilaku aktor anggaran di BPBD. Kontribusi praktis diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kinerja BPBD, perumusan kebijakan penganggaran, dan pengembangan pelatihan untuk aktor anggaran. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis penganggaran bencana di BPBD, khususnya penanggulangan bencana erupsi gunung api dan gempa bumi. Berfokus pada persepsi aktor anggaran BPBD yang membentuk perilakunya dalam pengalokasian anggaran bencana alam, serta faktor-faktor yang membentuk keputusan tersebut sesuai konsep TPB. Konteks terbatas pada bencana alam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan fokus pada daerah yang risiko tinggi terhadap bencana alam, erupsi gunung api, dan gempa bumi. Tidak mencakup pengaruh kebijakan nasional secara mendalam, tetapi berfokus pada isi penanggulangan bencana di tingkat daerah. Teori of Land Behavior yang dikembangkan oleh Atzen tahun 1991 sebagai perluasan dari TRA yang awalnya dikembangkan oleh Fishbein dan Atzen pada tahun 1975. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk memahami perilaku individu dari perspektif psikologi dan sosial. TPB menyoroti 3 variabel kunci, yaitu AT, SN, dan PBC. Ketiga variabel ini mempengaruhi niat untuk bertindak yang pada akhirnya menentukan perilaku seseorang. Lebih lanjut, PBC membentuk perilaku secara tidak langsung melalui niat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu interpretative phenomenological analysis, kemudian menggunakan informan, aktor anggaran di BPBD, dan juga informan ahli. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan untuk menguji kredibilitasnya menggunakan member checking. Penelitian kualitatif dalam disertasi ini menggunakan pendekatan fenomenologi, di mana unit analisisnya adalah BPBD di Pulau Jawa yang terkena dampak bencana alam erupsi gunung api dan gempa bumi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Prosedur etis dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan sudah memenuhi standar etika.
Tahapan IPA menurut Smith tahun 2009, membaca dan membaca ulang, pencatatan awal, mengembangkan tema-tema, mencari koneksi sesuai tema, pindah ke kasus berikutnya, mencari pola lintas kasus, dan interpretasi lebih dalam. Demikian pemaparan rencana proposal disertasi saya. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan masukan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.